Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa qala aidan في حديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. رواه مسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita bacakan dalam muqaddimah tadi, baik yang dari Al-Quran Al-Karim, begitu juga dari hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keduanya menjelaskan kepada kita bahwa hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan syurga nanti akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kami sehingga mendapatkan syurga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita semua tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu. Kalian semua sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni, maka mohonlah, mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri kepadamu petunjuk. Dua ayat ini atau dua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sekali lagi menyampaikan kepada kita bahwa hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun harus diupayakan. Fastahduni, mintalah, carilah hidayah, petunjuk kepada, niscaya aku akan beri kamu petunjuk itu. Sehingga
Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya dengan santai-santai. Harus dengan sungguh-sungguh. Harus dengan upaya yang maksimal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaanku, niscaya kami benar-benar akan beri petunjuk kepada mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sehingga kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting? Sebab masih banyak di antara kita yang berbuat melakukan sesuatu bukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena karena hidayah itu ada beberapa macam dan tidak bisa kita jelaskan satu persatu pada waktu yang singkat ini. Hidayah ada yang dimaksud dengan hidayatul khawas. Insting. Yang orang bisa melakukan kebaikan karena insting itu. Tania apa tiroan polaripuang Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dimaksud dengan hidayatul irfan, hidayatul aql. Dia melakukan perbuatan karena memikirkan ada baiknya. Bahkan kalau kita merujuk kepada apa yang disebutkan oleh ulama, bahwa ada orang beribadah seperti ibadahnya orang yang berjual beli alias pedagang. Kong kasarona na pugawi, kode gaganasaro na seding awilai. Bukan karena hidayah. Sehingga yang dimaksud adalah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah hidayatut taufiq. Dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayatut taufiq kepada siapa yang dia kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayatut taufik kepada siapa yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayatut taufik itu kepada siapa yang dia kehendaki. Benengero apa tirong taufik boleh disuruh Allah taala na de gaga tau boleh di palawang selasuran naga amure naga kakek neneknya yang ternyata ada yang tidak beriman, ada yang tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dari hidayatul irfan dan hidayatul khawas ada yang melakukan bantuan dan pertolongan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan karena dasar hidayatut taufik itu. Sehingga baru-baru ini kita melihat betapa banyaknya orang yang mengaku muslim atas dasar cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa dan negaranya, menghabiskan waktu, menghabiskan bahkan upaya yang sungguh-sungguh, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit demi
agar tercapainya apa yang disebutkan 17 Agustusan dengan dasar cinta. Tetapi dia mengabaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudari muslim kita yang mengagungkan 17 itu, tapi mengabaikan, bahkan meninggalkan 17 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jamaah memahami 17 yang khatib maksudkan adalah 17 rakaat yang dilakukan 5 kali sehari semalam. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, dan 2 rakaat subuh. 17 rakaat yang terkadang karena dasar cinta kepada sesuatu yang seharusnya berada di bawah dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita mendapatkan hidayatut taufik itu, tapi hanya karena menginginkan hadiah bukan hidayah. Terkadang orang lebih mengabaikan atau menjauhi apa yang disebutkan tadi 17 rakaat itu daripada meninggalkan 17-an. Wal'iyadu billahi min dzalik. Yang kedua, bulan ini, bulan 3 penanggalan Hijriyah, atau yang lebih dikenal dengan Rabi' al-Awwal, bulan Maulid, dan ada tanggal keramat di sana. 12 Rabi' al-Awwal, hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita menyampaikan bahwa kita tidak benci Maulid. Kita tidak benci kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir ke dunia rahmatan lil alamin. Tetapi terkadang banyak di antara kita hanya mengedepankan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasanya dilakukan tanggal 12 Rabiul Awal, bahkan sama dengan 17-an yang ada pada 17 Agustus itu sampai bulan September masih ada kaitannya. Maulid pun sama. Orang terkadang bukan lagi pada bulan Maulid melakukan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dasar cinta, dengan alasan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utama dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghidupkan sunnahnya. Dan ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama dengan tanggal lahirnya 12 yang terkadang diabaikan, dilalaikan, bahkan ditinggalkan oleh orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, jamaah juga pasti tahu apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh khatib. 12 rakaat salat sunnah, qabliyah dan ba'diyah, salat fardu. Yang biasa saya katakan, yang minimalis aja. 10 rakaat. Tapi saya ingin mencocokkan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, sama dengan tanggal 17 Agustus tadi. Dengan 17 rakaat dan dengan 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau Anda mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembuktian tidak meninggalkan sunnah ini, meskipun sunnah. Masa Pak Megato sila seletak ko sunnami
Agak biasa apa? Sunnaji. Jinya itu meremehkan. Padahal 12 rakaat ini, bahkan saya biasa mengatakan bahwa tidak usah 12, 10 lah. 10 rakaat. Kalau yang 12, 4 sebelum zuhur, 2 sesudahnya. Yang 10, 2 sebelumnya, 2 sesudahnya. 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. 10. Tapi terkadang ini dikalahkan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak mendatangkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa siapa yang menekuni 12 rakaat bukan salat fardu. Dalam riwayat yang lain 10 rakaat bukan salat fardu. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Akan dibangunkan baginya rumah di surga. Siapa yang menjaga 12 rakaat, melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, maka jaminan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan baginya karena 12 rakaat ini atau karena 10 rakaat yang dia sungguh-sungguh melakukannya, rumah di surga. Tapi sekali lagi, kalau bukan hidayatut taufiq, hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini berat dilakukan. Kalau hanya mendahulukan hidayatul irfan, hidayatul aql, hidayatul khawas. Khawas, manusia itu punya khawasul khams. Ya. Panca indera. Terkadang kita melakukan kebaikan hanya karena panca indera. Yang bisa jadi panca indera. Indera mata kita melihat, bisa salah lihat. Sehingga dibutuhkan akal untuk meluruskannya. Tapi terkadang akal pun miring. Akal pun salah jalan. Sehingga dibutuhkan nurani. Dan ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merujuk kepada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan, usaha, upaya atau ikhtiar untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala selain dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dengan ibadah selain doa, karena berdoa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Bahkan dalam hadis yang lain, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak benaknya ibadah. Sehingga salat, sekali lagi kita kembali ke salat. Salat menurut bahasa adalah ad-du'a, doa. Kenapa salat disebut doa? Karena semua gerakan salat itu ada doa. Yang terkadang masih banyak di antara saudara dan saudari kita tidak memahami, bahkan menyia-nyiakan beribadah, sekedar beribadah, salat misalnya, karena tidak sungguh-sungguh mencari bagaimana salat yang benar, bagaimana salat yang baik menurut Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masih banyak di antara kita hanya menggunakan hidayatul aql, hidayatul khawas untuk melakukan salat. Terbukti banyak yang tahu apa rukun salat, banyak yang tahu syarat wajib salat, banyak yang tahu syarat sahnya salat,
banyak yang tahu wajib-wajib sholat, tetapi ketika dia mengaplikasikan semua yang disebutkan tadi dalam sholatnya, hilang, tidak ada. Di antara rukun sholat, yang namanya rukun adalah sesuatu yang sangat menentukan sah atau tidaknya sholat itu. Dan dia bagian dari sholat adalah takbiratul ihram. Kalau jamaah nurut tijarah sudah hafal mati. Kenapa? Sudah sering kali diingatkan. Yang terkadang kita ketika sholat berjamaah, imam mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Terkadang ada makmum yang langsung angkat tangan, tidak bertakbir. Padahal itu adalah rukun. Kalau tidak melakukan rukun, tidak sah sholatnya. Dan tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Harus diulangi. Kalau tidak diulangi, batal. Batal. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang disebut dengan wajib sholat. Yang terkadang ini pun ditinggalkan meskipun sudah tahu bahwa wajib sholat itu adalah semua takbir intiqal. Takbir yang diucapkan ketika mau bergerak pergantian gerakan. Itu wajib. Wajib ditinggalkan dengan sengaja, batal sholat. Kalau ditinggalkan karena lupa, diganti. Harus diganti dengan sujud sahwi. Ini banyak orang yang tinggalkan ini. Jangan sampai kita sudah merasa bahwa salat kita luar biasa. 5 kali sehari semalam berjamaah. Tetapi ada yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang yang salat. Innar rajula la yusalli sittina sanah. Sesungguhnya ada orang yang salat 60 tahun. Ma tuqbalu lahu salatun arba'ina lailah. Ma tuqbalu lahu salatun. Dia tidak diterima salatnya. Kenapa? La'allahu yukmilu ruku'ahu wa la yukmilu sujudah. Wa yukmilu sujudahu wa la yukmilu ruku'ah. Bisa jadi dia sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya. Bisa jadi dia sempurna sujudnya, tidak sempurna rukuknya. Kenapa? Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah salah satu dari rukun salat, tumakninah. Tenang dalam semua rukun. Rokok ki ada tumakninah di sana, dan itu rukun. Meninggalkan tumakninah tidak sah salat. Ditinggalkan karena lupa, apalagi sengaja. Dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Bisa kita kembali mengoreksi salat kita. Sudahkah kita salat seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kata beliau dalam hadis yang lain bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk di masjid bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada seorang sahabat masuk. Salat di masjid. Lalu Nabi mengatakan, "Kamu lihat itu?" Sahabat mengatakan, "Lihat wahai Rasulullah, dia lagi salat." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau mata hada ala halihi hadihi, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau sekiranya orang ini mati dalam kondisi salatnya yang seperti ini, maka dia mati dalam keadaan bukan pada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekna diakui Rasulullah Allah Ta'ala. Nabi mengatakan dia mati kalau dalam kondisi salatnya masih seperti ini, maka dia mati bukan di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu mas sempajan roh. Maga ni to de enas sempajan. Mas sempajan ni lagi ni diancam muba. Onco pasi kode memang di fugau. Sehingga
Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting kiranya untuk kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak taubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sudah biasa kita sampaikan bahwa di antara penghalang untuk kita ibadah dengan sungguh-sungguh adalah banyaknya dosa. Ada orang yang tidak bisa sungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosanya banyak. Terhalangi rasa nyamannya, terhalangi rasa indahnya, terhalangi rasa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin beristirahat bukan tiduran. Dek nama tindro. Tapi bagaimana yang diucapkan oleh Nabi kepada Bilal? Nabi biasa kalau suruh Bilal untuk qamat, arihna ya Bilal. Arihna ya Bilal. Tenangkan kami wahai Bilal, istirahatkan kami wahai Bilal. Beliau merasa tenang dalam sholat. Kenapa? Karena yang menyuruh dia sholat hidayatul taufiq. Bukan hidayatul khawas, bukan hidayatul irfan atau hidayatul akal. Sehingga ini penting untuk kita ingatkan, dan saya menyampaikan ini karena dasar cinta kepada para jamaah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kurangnya ilmu. Sehingga kita dianjurkan untuk mencari, menambah ilmu, khususnya menambah ilmu tentang ibadah salat yang lebih khusus lagi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba pada hari kiamat dari amal-amalnya adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka dipandang baik semua yang lain. Tapi kalau salatnya tidak baik, maka dipandang semua yang lain juga tidak baik. Kemudian yang terakhir, upaya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus diupayakan dengan sungguh-sungguh, adalah menjalankan gaya hidup yang baik. Melakukan segala aktivitas, segala perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, lakukanlah dengan cara yang baik, baik zahir maupun batin. Saya biasa mencontohkan, mudah-mudahan saya tidak salah dalam mencontohkan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya sifat. Ada yang disebut dengan sifat zahir dan ada sifat batin. Sifat zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis, matanya hitam, kulitnya putih. Kulitnya putih. Sehingga ada seorang dari pendeta Yahudi ingin merubah agar orang tertarik, mengatakan bahwa Nabi itu matanya biru. Nasabah, mata dia biru. Supaya orang ikut sama dia, dia mengatakan bahwa mata Nabi itu biru. Padahal dalam hadis yang sahih disebutkan mata Nabi itu hitam. Akhalul ain. Suka pakai celak. Sifat batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu contohnya adalah dermawan. Dermawan. Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengalahkan angin yang bertiup. Contoh zahirnya adalah suka memberi. Tapi apakah semua orang yang suka memberi disebut dermawan? Belum tentu. Belum tentu. Sebab kalau memberinya bukan karena hidayatul at-taufiq, hanya karena hidayatul khawas, hidayatul akal. Kalau saya memberi, saya mendapatkan balasan yang lebih baik.
Kalau saya memberi, saya akan mendapatkan simpati dan apa yang disebutkan orang yang baik. Oh, itu malah memang. Tapi kalau bukan hidayah taufik, dia melakukan itu karena hanya ingin mendapatkan balasan dari sesama, maka dia pasti berhenti jadi dermawan, berhenti suka memberi. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifat batinnya adalah dermawan, yang dibuktikan dengan kesungguhan suka memberi kepada sesama, dan pemberiannya tidak pilih-pilih orang. Sama dengan angin kalau bertiup, tidak ada jangan kena pohon ini saja, tidak. Kalau angin bertiup semua kena. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Seperti apa yang disebutkan oleh ahli syurga. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita semua. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, maka kita tidak akan mendapatkan surga ini. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh untuk melakukan upaya bagaimana supaya kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ahthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada khutbah yang kedua ini menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al madhlumin fi Filistin wa ma hawlaha. Allahumma ansur ikhwanana al madhlumin fi Gazzah wa ma hawlaha. Allahumma ansur ikhwanana fi Rafah wa ma hawlaha. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.